Tradisi Kupatan diyakini berasal dari salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga. Beliau memperkenalkan ketupat sebagai simbol pengakuan kesalahan atau dalam bahasa Jawa disebut sebagai ngaku lepat. Guna mengajak kita untuk saling memaafkan terutama setelah melaksanakan puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri. Mari kita simak paparan dari narasumber mengenai apa saja yang perlu disiapkan sebelum memulai tradisi Kupatan. Sing perlu dipersiapake yaiku sing sepisan niat. Eko lek ora niat ora bakalan dadi kupat. Sing kepindho uga perlu nyiapake bahan-bahan kayata janur, beras. Menawi boten damel janur utawi dipun gantos godhong lintunipun menapa saged niki? Bisa saged mawon. Mangke sare damel daun pisang. Itu niku mboten teh disebut kupat. Itu jenenge woto. Nggih, penten nggih. Nggih, menawi lengkap kangge maem kupat niku wonten menapa mawon? Nggih, lengkap damel maem kupat. Menika sayur lodeh, opor ayam, rendang, lan sakliyané. Setelah bahan-bahan seperti janur disiapkan, dilanjutkan dengan prosesi pembuatan anyaman ketupat. Proses ini memerlukan keterampilan tangan dan ketelitian, karena janur harus dianyam dengan pola tertentu agar menghasilkan bentuk ketupat yang simetris dan kokoh. Biasanya, janur yang digunakan adalah janur muda yang masih lentur, sehingga mudah dibentuk dan tidak mudah patah. Pertama-tama, 2 helai janur dipilih dan dibersihkan dari duri-duri halus di tepinya. Kemudian, janur tersebut dilipat dan dianyam secara bersilang hingga membentuk pola segi 4 menyerupai jaring. Proses ini dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga bentuk anyaman tetap rapi dan tidak berlalu longgar agar nantinya bisa menampung beras dengan baik. Setiap daerah di Indonesia memiliki gaya anyaman yang berbeda, seperti ketupat satai yang kecil dan padat atau ketupat lebaran yang lebih besar dan berbentuk lonjong. Anyaman ketupat yang sudah jadi kemudian diisi menggunakan beras yang sudah direndam kurang lebih selama 30 menit. Pengisian ketupat dilakukan tidak terlalu penuh, biasanya hanya sekitar sepertiga bagian ketupat, karena beras akan mengembang setelah dimasak. Ketupat yang sudah diisi beras kemudian masuk ke dalam proses perebusan yang membutuhkan waktu kurang lebih 4-5 jam. Perebusan dilakukan dalam panci besar yang berisi air mendidih, dan biasanya ketupat disusun secara vertikal atau dibiarkan mengambang agar matang merata. Selama proses ini, beras yang berada di dalam anyaman janur akan menyerap air dan mengembang hingga memenuhi seluruh ruang ketupat. Setelah matang, ketupat diangkat dan ditiriskan. Pelaksanaan yaitu mangke yen kupate sampun mateng dibeto teng masjid utawi musala, mangke ditunggali sareng-sareng lajeng dimakan sareng-sareng. Tata laksana tradisi Kupatan yaitu diawali dengan membawa ketupat yang sudah matang ke masjid ataupun mushola, atau bisa juga dilakukan di perempatan jalanan yang sepi. Setelah semua warga berkumpul, acara dibuka dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu pemuka agama. Tradisi ini bukan hanya tentang menyantap makanan bersama,
tetapi juga menjadi momen untuk memperkuat rasa kebersamaan, gotong royong, dan nilai-nilai spiritual yang diwariskan turun-temurun. Kupatan menjadi simbol nyata bagaimana kearifan lokal dan nilai agama bisa bersatu dalam satu perayaan yang sangat bermakna. Sakwise maang sareng-sareng, mangke ndonga malih. Atau damel penutupan. Atau niku maksudnya ya, Mbak. Sebelum membuat ketupat, membutuhkan alat dan bahan yakni yang pertama anyaman ketupat yang terbuat dari janur atau daun kelapa muda. Yang kedua beras ini digunakan sebagai isi ketupat. Yang ketiga baskom digunakan sebagai wadah ketupat. Dan yang terakhir, panci atau alat kukus untuk merebus ketupat. Merebus ini memerlukan tambahan air. Mari kita simak paparan narasumber mengenai makna dari tradisi kupatan. Janur asale saka tembung sejatine nur, tegese sejatine cahaya. Ruwete anyaman nika nglambangake kesalane manusa ingkang kathah. Putih di dalamnya di jerone melambangkan kesucian manusia setelah kapuro. Terus hijau melambangkan kesuburan. Terus bentukipun segipat niku apa? bentukipun segipat melambangkan kiblat. Supaya manusia itu Tansah eling tujuan datang tujuan urip ing Kami beras itu apa, Bu? beras itu lambang kemakmuran. Mari kita simak paparan narasumber mengenai fungsi dari tradisi kupatan. Fungsi kupatan inggih menika sepindah kanggo simbol permohonan maaf dan kesucian. Sing kapindho kanggo pelengkap perayaan Lebaran, kanggo mempererat tali persaudaraan. Sing katelu yaiku dadi ajang gotong royong, saling berbagi dan memperkuat rasa kebersamaan. Pelaksanaan makan ketupat dalam tradisi kupatan tidak hanya dilakukan di musola atau masjid, tetapi juga bisa berlangsung di rumah bersama keluarga. Dalam suasana yang hangat dan akrab, keluarga berkumpul untuk menyantap ketupat dengan hidangan khas seperti opor ayam, sambal goreng, atau rendang. Sing pungkasan kanggo nguri-nguri budaya Jawa lan marisake nilai kebersamaan, kesederhanaan, rasane ngajeni marang liyane. Perubahan yang paling mencolok dalam tradisi kupatan yaitu dulu tradisi kupatan identik dengan suasana kekeluargaan dan kebersamaan. Menjelang Lebaran, keluarga biasanya membuat ketupat sendiri di rumah, mulai dari anyam janur atau daun kelapa muda hingga proses memasak. Selain sebagai simbol perayaan, momen ini juga jadi ajang silaturahmi dan kerjasama antar anggota keluarga dan tetangga. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini mulai berubah. Banyak orang lebih memilih membeli ketupat yang sudah jadi dibanding membuatnya sendiri. Alasannya beragam, seperti kesibukan, keterbatasan waktu, dan keinginan untuk lebih praktis. Selain itu, tidak semua orang masih bisa menganyam janur, karena keahlian ini semakin jarang diwariskan oleh orang-orang tuanya seperti kakek neneknya.
Mari kita simak paparan narasumber mengenai pelestarian dari tradisi kupatan. Cara kanggo nglestarekake tradisi kupatan yaiku kenalake marang generasi enom, ngajak generasi enom kanggo gawe kupat lan melu acara dedonga sesarengan ing musala utawa masjid. Terus dadosake tradisi kupatan iki dadi tradisi tahunan. Setiap tahun kudu gawe. Agar tradisi kupatan tidak hilang di telan zaman, penting sekali untuk mewariskannya dan mengajarkannya kepada generasi muda. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan melibatkan anak-anak atau remaja dalam proses pembuatan ketupat. Mulai dari mengajarkan cara menganyam janur sampai memasakkannya bersama keluarga. Selain itu, sekolah atau komunitas bisa mengadakan lomba ataupun workshop menganyam ketupat menjelang Lebaran, supaya tradisi ini tetap dikenal dan dicintai. Orang tua dan masyarakat juga bisa menceritakan makna filosofi di balik ketupat, sehingga generasi muda tidak hanya tahu cara membuatannya, akan tetapi juga memahami nilai kebersamaan dan silaturahmi yang terkandung di dalamnya. Dengan cara ini, tradisi kupatan bisa tetap hidup di tengah modernisasi.